bicara Ya, mengenai siap, batu siap. Tadi penjuru. dua-dua. Nah, sekarang nomor 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, ya gimana itu Bang? Yang Ya, dipertanyakan bagaimana? itu juga pernah terjadi untuk Yesus. Ya, ketika dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan di dalam Markus 9 Markus 11 nomor 9, di situ Yesus pernah dikatakan hosana hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Betul ya? Di Siap. Markus 11 nomor 9, ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem menggunakan Ya. kedelai atau keledai. Keledai, di situ kemudian Yesus Keledai, disambut oleh masyarakat di sana, penduduk di sana dengan mengatakan hosana hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti murni yang Mazmur tadi ini adalah untuk Yesus, betul Bang ya? Betul, betul, betul. Masya Allah. Jadi kalau yang tertulis di dalam data nomor 17-nya itu siapa Bang? Kalau itu adalah untuk Yesus, karena memang Yesus mengatakan akan digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Data nomor 17-nya itu siapa? Nomor 17 yang di Mazmur ya Bang ya. Siap. Ini kan di sini aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu siapa Bang Itu gimana Bang? yang mengatakan aku tidak akan mati tetapi hidup? Ya, artinya bahwa di sini mungkin ini kayaknya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berarti Ya, yang mati kira-kira. di salib siapa? Ya Tuhan sendiri, Abang. Jadi bertentangan Yesus dengan sendiri, Yesus. ucapannya yang di Mazmur Ayat ini. tadi Bang. Iya. Ya, Mazmur tadi ya. Ya, di Mazmur Iya. 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya. Mungkin kita bisa menganalisa ayat ini ya Bang ya. Mungkin menurut Abang Juma kira-kira memang Yesus itu tidak mati ya. Iya. Sesuai dengan ayat ini ya. Siap. Yesus tidak mati tetapi hidup. Iya. Ya memang dalam ajaran kita, dalam ajaran Katolik ini bahwa memang Yesus itu tidak mati, dia punya ajarannya, tidak mati, dia punya apa namanya ya? Firmannya, dia tetap hidup. Dalam arti di sini dia punya firmannya itu tidak akan mati, tetap hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya ceritakan tentang firman Tuhan tadi, itu perbuatan sama dengan mungkin yang Tuhan ajarkan gitu, Bang Juma. Atau menurut Abang Juma kira-kira bagaimana? Kalau saya sih melihatnya, karena Yesusnya kan mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu satu. Kemudian di dalam Lukas 22 nomor 22 Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Nah, kalau saya melihat data nomor 18-nya dari Mazmur 118 tadi, di situ Yesus memang tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Dan juga Yesusnya berkata di dalam Yohanes 10 nomor 17-18, di situ dia katakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada bisa yang mencelakai aku. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 14, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi artinya ketika Yesus itu diupayakan untuk dibunuh, ya dia tidak akan mati. Dan juga Daud memang sudah menubuatkan, dan itu dikuatkan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33 Bang. Daud bermazmur, dalam nubuatan mazmurnya Daud bernubuat bahwa seorang Mesias akan datang
dia tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di kubur, di alam kubur. Melainkan dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Berarti apa yang dinubuatkan oleh Daud dikutip oleh khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai 33, dan juga Yesus mengatakan, aku tidak akan dibunuh, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku yang menyerahkan sendiri dan aku berhak mengambilnya. Artinya bahwa ya yang disalib ini bukan Yesus, karena memang tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk disalib, pertama, orang itu harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini, oknum ini memang adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Itu syaratnya. Dua syarat ini mutlak untuk disalib. Nah sekarang Yesus, orang suci, tidak memenuhi syarat untuk disalib. Berarti kesimpulan saya, Bang, bukan Nabi Isa dalam arti pandangan Islam, bukan Yesus Kristus dalam pandangan Kristen yang adalah anak Maria yang disalibkan, tetapi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan yang kemudian dikutuk oleh Elohim. Karena Paulus sendiri mengatakan itu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Nah, Yesus tidak ada salah, tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Dia orang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi bukan dia yang disalibkan. Makanya tema ini kita pilih, siapa yang keluar dari kubur ini? Karena Yesus dinubuatkan dan Yesus mengatakan harus tergenapi. Dalam Lukas 24 nomor 44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, bukan di dalam kitab Galatia, kitab-kitab yang datang setelahnya, tapi yang datang lebih dulu daripada Yesus. Itulah yang harus terjadi. Seperti itu menurut saya, Bang. Tapi saya kembalikan ke Abang lagi, silakan. Artinya kan begini, sesuai dengan Injil tadi tentang kebangkitan Kristus, Matius bab berapa tadi itu? Sabar Bang ya, saya masih Matius 28 bukan? ya, sabar Bang, sabar. Ya, ini sebentar saya. Ya. Ya. Memang di sini disampaikan oleh para penginjil bahwa waktu itu Yesus itu bangkit pada hari ketiga atau setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Ya, yang menjadi saksi mata itu adalah Maria Magdalena atau Maria-Maria lain yang menengok kubur waktu itu. Dan pada waktu itu juga termasuk para penjaga yang diperintahkan oleh para raja waktu itu untuk tidak ada manipulasi data yang disampaikan oleh para pengikut Yesus, karena memang waktu itu menurut raja bahwa jangan sampai ada manipulasi bahwa nanti murid-murid Yesus yang membawa atau menculik. Ternyata memang pada saat itu rasa tercengahkan mereka heran, rasa ketakutan dan menjadi seperti orang mati melihat situasi pada saat Yesus bangkit itu. Memang pada waktu itu ada satu cara, ada cara untuk memanipulasi laporan ke raja yang dibuat oleh para pemuka agama, bahkan dibayar para penjaga itu supaya bahwa Yesus itu memang diculik oleh para rasulnya, para muridnya waktu itu. Tapi kenyataannya memang waktu itu adalah malaikat sendiri turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Termasuk kedua penjaga itu juga jadi saksi. Ya, makanya waktu itu sampai malaikat itu pun ngabarin kepada para melihat kubur itu, menyaksikan kubur itu. Malaikat berkata, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Dan segera pergi
pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ya, artinya bahwa itu malaikat menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur pada hari Sabat tadi itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria lain. Ya, jadi Abang Juma, memang di sini kami melihat bahwa setelah mereka pergi ke Galilea, memang mereka sempat melihat ketemu dengan Yesus, dan Yesus sendiri berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, di sini juga Abang Juma ada upaya dari mahkamah agama untuk berdusta kepada raja untuk melaporkan hal-hal yang mustahil, yang artinya bahwa yang penjaga tadi itu laporkan ke raja bahwa Yesus itu setelah diculik oleh para pengikutnya. Jadi begitu Abang Juma, sehingga di sini kami melihat bahwa memang Injil ini memang betul-betul kami mengimani, kami meyakini. Seperti itu. Memang ada dua dalil tadi yang seperti disampaikan oleh Abang Juma, bahwa dia ini bukan manusia pendosa dan dia juga ini bukan manusia terkutuk. Itu betul Abang Juma, memang sepakat itu. Itu kami sepakat itu. Jadi begitu Abang, mungkin bisa baik. dijelaskan lagi. Baik. Oke, jadi ketika tidak ditemukan kemudian kesalahan terhadap Yesus, tetapi ada dorongan yang kuat dari penguasa-penguasa kala itu. Yang pertama, orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, imam kepala, bahkan diprakarsai kemudian oleh imam besar, yaitu Kayafas. Nah, sekarang permasalahannya, kita sebagai umat yang belakangan ini itu belum ada pada zaman itu. Jadi yang terjadi kisru hanyalah orang-orang Yahudi dari 5 komponen tadi bersama dengan Yesus. Mereka berseteruh. Kristen nggak ada, Islam nggak ada. Apa yang mereka ributkan? Apakah dosa waris? Enggak. Apakah penebusan dosa? Bukan. Yang mereka ributkan itu coba Abang lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ketika Yesus kemudian membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 Bang. Nanti kita sama-sama baca. Coba arahkan aja pandangannya ke sana. Yohanes 11 nomor 45, ketika di antara mereka ada menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap saudara Maria, yaitu Lazarus, mereka melihat, mereka kagum. Lalu ada di antara mereka yang datang melapor ke orang Farisi terkait apa yang disaksikan kepada Yesus. Yesus pengaruhnya semakin besar. Akhirnya dia melapor dan imam kepala mahkamah agama pun kemudian mereka berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini? Yesus kalau dibiarkan terus, maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu latar belakangnya Bang. Tidak ada dosa waris, tidak ada penggenapan nubuat dari Yesaya, dari bla bla. Itu nanti muncul setelah ada Kristen belakangan yang mengambil data-data itu. Sedangkan orang yang ada pada saat itu adalah orang yang paling tinggi keilmuannya terhadap kitab-kitab mereka. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Yesus harus dibunuh karena untuk menggenapi nubuat. Itu nggak ada. Malah di situ Abang, mereka kemudian bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, imam kepala angkat bicara. Kalian tidak bertobat, kalian tidak insaf. Kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka pada tahun itu juga imam kepala bernubuat dengan berkata, jadi Kayafas itu berkata, Yesus harus mati untuk bangsa kita, bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk menyatukan kembali
anak-anak Elohim yang tersebar ke seluruh bangsa. Itu kata Imam Kayafas. Nomor 53-nya, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu bukan nubuat Yesaya harus turun nebus dosa waris, itu bukan. Mereka sepakat membunuh Yesus alasannya karena faktor sosial ekonomi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat suci dirampas oleh penjajah Romawi, Bang. Itu. Maka data nomor 54, mulai hari itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus ke Efraim bersama dengan murid-muridnya. Dicari Yesus tidak ditemukan. Nanti Yudas yang berkhianat baru membocorkan tempat persembunyian Yesus. Jadi tak ada latar belakangnya Yesus itu melakukan dosa. Coba abang lihat di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59, imam kepala melakukan kesaksian, mencari-cari alasan untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Jadi yang terjadi adalah persekongkolan antara iblis, Yudas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk mencelakai Yesus. Demi untuk ego, demi untuk politik, demi untuk ekonomi kebangsaan mereka. Supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Roma pada saat itu. Pertanyaannya sekarang, tanpa ada konsep Kristen, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi mengizinkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh dan disalibkan demi untuk nafsu duniawi bangsa Yahudi kala itu? Atau nubuat Mazmur 118 itu terjadi, beliau tidak mati, tetapi salah satu dari orang-orang yang ingin menjahatinya yang kemudian yang mati di situ. Karena dikatakan begini, Bang, terakhir, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Siapa yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar? Yesus atau Yudas? Siapa yang dikutuk? Dialah yang menerima suap. Makanya ketika orang keluar dari kubur ini, dia mau meyakinkan kalau murid-murid Yesus itu bahwa dia dirinya. Sampai dia minta ikan goreng, sampai dia minta inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Sampai Thomas cucuk juga lambungnya untuk membuktikan bahwa aku Yesus loh, aku gurumu loh. Aku bukan orang lain loh, aku gurumu. Demi untuk meyakinkan mereka. Maka yang keluar dari kubur ini harus bersusah payah. Kalau itu benar-benar murni adalah Yesus, maka tentu abangku coba lihat yang tadi abang baca Lukas 24, Maria Magdalena, Salome, Yakobus dan semuanya pergi melapor ke murid-murid Yesus kan, bahwa tidak ada lagi mayat gurumu di kubur, hilang. Tapi apa reaksi 11 murid? Mereka tidak percaya dan menganggap ucapan mereka itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, di datang 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali di minggu itu menuju ke pemakaman dan hanya menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya murid-murid ke-11 pun tidak pernah diajarkan bahwa dia akan bangkit. Karena pada saat penangkapan seluruh murid Yesus lari. Tidak ada yang melihat Yesus ditangkap, diadili, dihukum. Tidak ada. Coba baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lari. Makanya ketika ada berita, hilang loh di kuburan gurumu. Kaget, kok bisa? Artinya harusnya kalau diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu ada informasi gurumu hilang di kubur, harusnya mereka teriak, hore, guru kita betul-betul bangkit. Ternyata kebangkitan itu hanya diajarkan kepada angkatan jahat, bukan kepada mereka. Begitu abangku. Silakan. Iya, betul. Ya. Saya masih mencari kelanjutan tadi tentang kebangkitannya itu. Matius 24 tadi itu. 28, Bang. Ya, sabar Bang ya. Ya.
kebangkitan Yesus tanggal 8. Ya, seperti yang disampaikan oleh Abang Juma, memang betul tertera di dalam Injil Matius 28 ayat 11 seterusnya sampai 15. Ya, yang mana di situ memang ada berusaha untuk bagaimana untuk merekayasakan laporan tentang kebangkitan Kristus dari kuburnya itu melalui kedua penjaga yang diutus oleh rajanya itu. Ya, di sini juga ada lanjutannya itu di Matius 28 16 sampai 20 itu juga ada. Ya, dan ke-11 Matius 28 ke 16 ayat 16 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Masih ada keraguan-raguan dari ke-12 rasul tadi. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bab 19-nya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu Yesus sendiri menyampaikan kepada para rasul setelah mereka ketemu di Galilea, di bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Karena itulah kisahnya tadi seperti yang saya sampaikan kepada Abang Juma, bahwa Matius 28 ayat 1 sampai 10 itu memang kisah tentang kebangkitan Kristus. Itu di Matius tadi. Ya, jadi Abang, ya artinya bahwa di dalam Injil ini kami memaknai bahwa memang ada campur tangan Tuhan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus seperti yang dituliskan di dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya, itu berarti Yesus sendiri sudah bangkit. Tetapi di situ kisahnya memang ada campur tangan Tuhan melalui malaikat tadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Matius 28 ayat 2. Lalu Matius 28 ayat 3 lanjutannya, wajahnya malaikat itu bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Nomor 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan Katolik itu mengambil semuanya. Raja tadi untuk melihat dan menyaksikan seperti apa yang Yesus katakan bahwa ia pada hari Jangan mau ditipu, itu apa? di situ secara terpatri betul bahwa kedua penjaga yang diperintahkan oleh raja untuk jaga tentang kebangkitan Kristus. Tapi kedua penjaga tadi itu ya sudah rasa ketakutan berat karena memang di situ wajah malaikat yang datang untuk bagaimana Yesus bangkit bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Itu Matius 28 ayat 3. Dan Matius 28 ayat 4 itu penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Malah kita lihat tempat ia berbaring." Artinya malaikat itu sendiri mengajak perempuan tadi untuk masuk ke dalam, melihat bahwa di dalam memang hanya ada kain kafan. Jadi seperti itu Abang Juma, memang terpati 10 memang itu ada kisah kebangkitan
kebangkitan Kristus. Jadi seperti itu. Dalam dalilnya memang ada di dalam Injil sendiri gitu, maksudnya atau di apa, tapi tangan Tuhan ada malaikat sendiri yang datang. Itu Matius 28 ayat 2 sampai 3 di situ. Matius 28 ayat 2 sampai 3. Nah, itulah malaikat campur tangan untuk bagaimana Yesus bangkit dari kubur. Itu Abang Juma. Jadi mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan. Teman-teman yang melihat live ini juga, ketika saya punya pernyataan ini masih keliru, mohon dimaafkan karena saya bukan pakar teologi, bukan pakar filsuf menyangkut tentang ini, tapi saya hanya membaca di dalam Injil yang kami pegang ini. Jadi seperti itu Abang Juma, masih banyak Injil-Injil atau kisah para rasul atau Mazmur atau perjanjian lama atau perjanjian baru yang lain masih ada sangkut paut dengan Injil, dengan kisah ini. Tapi seperti itulah Bang Zuma, saya melihat di kisah kebangkitan Yesus saja di Matius 28 1 sampai 10. Terima kasih Abang. Iya, sama-sama Abang Florianus. Jadi ada kebangkitan, kemudian ada Yesus Kristus. Nah, sedangkan anak Maria sendiri meminta kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang setelah dia memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, ketika Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, "Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu. Sedangkan kalau Abang tadi membaca di dalam Lukas 24, mulai dari data nomor 6, 7, 8, 9 sampai yang ke-11, ke-12, itu murid-muridnya tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga itu. Murid yang asli tidak percaya. Karena memang mereka tidak diberi tanda. Tanda kedatanganku adalah aku keluar dari kubur. Itu nggak ada tanda itu. Murid-murid Yesus beda tandanya. Ketika Yesus memberi tanda kepada muridnya yang asli, tandanya aku akan nampak di tengah langit, bukan keluar dari kubur. Aku akan nampak di tengah langit. Ketika di dalam Matius 24 ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu tanda untuk angkatan yang benar. Angkatan jahat, tanda untuk mereka adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi antara tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar itu berbeda. Nah, di mana posisi Kristen? Posisi Anda berada pada keluar dari kubur hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa harus menggunakan kubur? Karena di dalam kitab Yesaya 12 sampai 15, yang masuk ke alam kubur itu adalah iblis. Iblis itu bergelar apa? Bergelar Lucifer, Helal bin Sakar dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblisnya ingin naik menyamai Tuhan ke awan-awan. Tapi apa kata Tuhan dalam nomor 15-nya? "Sebaliknya ke dunia orang mati, aku masukkan engkau sampai ke liang kubur."
Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, dunia akan dihakimi sebab penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Kalau kita merujuk kepada data itu, maka dilemparkan keluar itu maksudnya dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar, keluar dari mana? Ya keluar dari tempat di mana dia dibuang, yaitu di dalam alam kubur. Makanya keluar hari ketiga dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan Yesus sendiri, Petrus mengatakan bahwa di Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai 33, Yesus ini menurut Daud jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas. Berarti yang berkata di Mazmur nomor 17 tadi, dari Mazmur 118, aku tidak akan mati, itu adalah Yesus. Lalu yang mati ini siapa? Pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Mustahil. Kalau iblis dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk. Lah, tapi kan misalnya kalau dia Yudas, kok dia iblis? Memang. Yohanes 6 nomor 70, Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis. Nah, Yesus mengatakan Yudas iblis. Tuhan mengatakan yang mati terkutuk adalah orang yang melakukan dosa, yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu makan suap. Dan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah, apalagi sampai membunuhnya, bukan menebus dosa, tetapi membangkitkan dosa. Karena melanggar firman Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini muncul belakangan ketika tragedi penyaliban itu ternyata dilatar belakangi oleh kecemburuan orang Yahudi terhadap kesaktian Yesus, sehingga mereka takut orang Roma datang merampas tempat sucinya. Lantas Yesus itu kemudian berusaha disalibkan, namun Tuhan tidak mengizinkannya. Yang disalibkan adalah dia yang diserupakan. Di mana dikatakan bahwa yang diserupakan itu adalah pernah terjadi. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan yang muncul di depannya itu adalah rupa lain. Kenapa Maria tidak mengenal anaknya, tidak mengenal kemudian gurunya ketika dia datang ke kuburan, sementara dia sudah berbicara dengan Yesus, malah disangkanya tukang kebun? Kenapa murid-muridnya kemudian kaget mengira melihat hantu? Sampai-sampai orang itu mengatakan, inilah aku, rabalah aku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Apa tujuannya? Karena mereka ragu. Mereka takut. Ini siapa? Mereka ragu. Makanya ada perselisihan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Maka pada kesimpulannya, menurut pandangan saya, Bang, sebagai orang yang belajar Bible, belajar tapi tidak sekolah resmi, cuman belajar, saya katakan bahwa tidak pantaslah Yesus itu mati dibunuh oleh penjahat-penjahat pada saat itu. Dan pantaslah Yesus manusia suci ini gara-gara iblis dia mati. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, Bang. Terakhir. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di data Lukas 4 nomor 6 dan seterusnya. Iblis datang mencobai. Apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembah aku, segala kuasa akan aku berikan kepadamu.
sebab aku berkuasa memberikan Ya. kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak terima itu, Bang. Yesus tidak terima kuasa dunia itu. Tidak mau Yesus. Malah di data nomor 13 ini dikatakan, setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi Yesus tidak menerima kuasa di bumi. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria nggak terima. Ada yang menerima, dan iblis memang mengatakan, dan aku berkuasa, aku berhak. Aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kalau misalnya nih, yang disalib ini bukan Yesus, lalu kemudian diberi kuasa oleh iblis untuk mengaku Yesus, diberikan tanda mukjizat dan kekuatan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sekiranya yang keluar ini adalah Kristus palsu dengan kekuatan yang dahsyat dan mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan murid-murid Yesus, apakah itu tepat dengan nubuatan itu? Tepat. Apalagi Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Oknum penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Nah, sekarang banyak orang yang mengikuti Kristus palsu ini mana? Hanya satu kelompok di atas muka bumi ini pengikut Kristus, yaitu Kristen. Kalau memang Kristen mengikut Oke, Kristus Abang yang cuma asli. boleh saya Silakan Bang, silakan. Silakan. boleh Silakan. saya bertanya sedikit karena memang saya yakin dan percaya ya bahwa yang namanya agama Islam dengan Kristen, mungkin khususnya Katolik, mengimani bahwa ada Nabi Isa, kami juga sebut Yesus. Kami punya kisah tentang Yesus seperti itu. Kira-kira Abang Juma bisa sharingkan ke saya, kira-kira cara atau proses sampai kematian Nabi Isa seperti apa dalam ajaran Islam supaya kami bisa melihat dan memaknai itu juga. Kisah kematiannya Nabi Isa di ajaran dalam Al-Quran seperti apa, Abang Juma, supaya kita bisa memahami itu. Terima kasih. Baik. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kemudian penelitian, tidak melakukan penyelidikan, tidak menyusun kemudian daftar pustaka, atau dia membeli buku-buku untuk dipelajari agar kemudian menceritakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan melalui Roh Kudus yang kami sebut dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan bahwasanya, wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan kepadamu satu berita gaib tentang seorang wanita yang bernama Maryam. Waskur fil kitab Maryam. Aku akan menceritakan kepadamu berita gaib, berita yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Maryam, wanita pilihanku di tengah-tengah Bani Israel. Aku datangkan kemudian mujizat kepadanya dengan mengutus Roh Kudus, yaitu Jibril. Ketika Jibril datang kepadanya, Jibril mengatakan bahwa, wahai Maryam, sesungguhnya inna ma'ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakia. Wahai Maryam, aku utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu satu berita bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat bernama Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih namanya. Nah, kemudian singkat cerita, Siti Maryam betul-betul hamil. Ketika Siti Maryam hamil ini, tentu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu menganggapnya adalah pesina. Dianggap pesina. Maka dia diungsi, maka Siti Maryam ini mengungsikan dirinya jauh dari penduduk.
Nah, begitu kemudian dia sudah melahirkan, Siti Maryam kembali ke kaumnya, ke umat Israel. Lalu mereka mengolok-olok Siti Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, makana abuk, sesungguhnya bapakmu itu bukan orang jahat dan ibumu bukan pesina. Kok kamu bisa seperti ini? Kok kamu berzina? Kenapa bisa? Padahal kamu itu keturunan baik-baik. Lalu kemudian kata Siti Maryam, kamu untuk mengetahui semuanya, bicaralah kepada anakku. Jadi orang itu kaget. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih orok? Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba bayi itu berbicara untuk membela ibunya. Ini yang tidak ditemukan di Kristen. Ketika ibunya Yesus dituduh, Yesus tidak melakukan pembelaan. Bedanya, di Al-Quran Nabi Isa melakukan pembelaan. Jangan kau tuduh ibuku. Ibuku bukan pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina. Aku ini seorang nabi yang Tuhan akan berikan kepadaku ketetapan-ketetapan. Diutus untuk kalian. Aku ini adalah hamba Allah. Nah, dari bayi saja Nabi Isa sudah menampakkan pembelaannya terhadap ibunda yang tercinta. Dan itu kalau dibandingkan di Bible, Bang, mohon maaf. Di Bible Yesus itu tidak pernah sekalipun memanggil ibunya sebagai panggilan ibu. Selamanya dia panggilnya Gune atau Guneka. Apa artinya Guneka? Perempuan. Wahai perempuan. Atau istri. Tapi kalau istri tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus memanggil ibunya sebagai istri. Berarti dia memanggilnya perempuan. Gune. Kalau ibu harusnya dia memanggilnya Matera. Tapi tidak pernah kita temukan dalam original teks Bible Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera. Nah, lalu kemudian Nabi Isa diceritakan begini di dalam pengakuan beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah dikutuk, karena dia diberkati dimanapun aku berada. Tuhan selalu memberkati aku. Nah, inilah pembedanya antara saudara Islam dengan agama Kristen. Ketika beliau besar, dewasa, wahyu sudah datang kepadanya, Bang. Wahyu datang kepadanya, beliau mengajarkan kemudian Bani Israel, murid-muridnya, kemudian murid-muridnya banyak mengalami penganiayaan dan murid-muridnya kemudian itu tahu kalau yang datang, kalau gurunya ini adalah Al-Masih. Beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi yang dulu pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka, nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Mereka tahu itu. Sehingga Nabi Isa memberikan kemudian pernyataan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku? Karena sudah mulai ada pembangkangan dari kaum Israel pada saat itu. Nahnu ansarullah, kata murid-muridnya, kamilah yang akan membelamu, kamilah yang akan menolong agama yang kau bawa. Nah, singkat cerita, Bang, orang Yahudi semakin benci sama Nabi Isa. Mereka kemudian melakukan makar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi bersekongkol membuat makar tipu muslihan. Nah, itu juga diterangkan di Bible. Tetapi aku Tuhan membalas tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu. Sehingga mereka bersekongkol membunuh Nabi Isa, justru dibalikkan. Mereka yang menjadi sesat. Apa buktinya, Bang? Kalau abang kan Al-Quran mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka terhadap nabiku dan juga tindakan mereka untuk membunuh, menyalibkan nabiku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka berusaha membuat makar untuk menyalibkan, untuk membunuh, tetapi sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Nah, kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apakah pencipta langit dan bumi itu diam aja? Tidak. Bible juga mengatakan itu tidak. Ketika dikatakan wa makaru
wa makarallah, mereka membuat makar. Ternyata Al-Quran mengatakan, inni mutawaffik wa rafi'uka, aku mengambilmu wahai Isa, aku mengangkatmu ke atas karena engkau mau dianiaya oleh Bani Israel. Ternyata di Lukas 22 bang, sebelum penangkapan, Yesus berdoa semalam-malaman. Dia menjauh dari murid-muridnya, lalu dia berdoa semalam-malaman. Katanya dia mengangkat tangan, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakmu, kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang berlaku. Maka malaikat Tuhan turun dari langit menemui Yesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh dia berdoa sampai peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat di bawah turun ke bawah untuk apa? Untuk menolong Yesus. Nah, itu juga dijelaskan oleh nubuat Daud yang dihotbahkan Petrus yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal dikubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Melainkan jasadnya ini diangkat oleh tangan kanan Elohim, artinya malaikat. Nah, lebih pantas kemudian, lebih cocok yang disalib itu adalah penyesat, yang disalib itu adalah pelaku dosa, yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Titik, tutup perkara. Jadi cerita itu baik Al-Quran maupun kisahnya orang Yahudi ditutup. Nabi Isa tidak disalib, selesai. Beberapa tahun kemudian muncullah aksi-aksi yang dikatakan wa makaru wa makarallah wa qaulihim, aku balas mereka. Nah, itulah yang dikatakan Yesus juga, bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Maka mulailah kemudian bang, tahun 52, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus terangkat tahun 33. Mulailah kemudian Lukas ditulis, Markus ditulis, Yohanes ditulis. Itu mulai dari tahun 52 sampai tahun 100-an lebih. 110. Lahirlah Katolik, menjadikan kitab ini, 4 kitab yang diluluskan pada saat pengkanonan, digabung dengan terjemahan perjanjian lama milik orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadilah kitab ini. Lahirlah Katolik. Nah, Paulus mengatakan bang, di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti dia ini adalah utusan. Yang mengutusnya siapa? Oknum yang keluar dari kubur. Makanya mohon maaf, kenapa kami menemukan banyak kejanggalan antara ajaran Yesus dengan ajaran agama saudara. Contoh, Yesus menyembah hanya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus kemudian sujud dalam beribadah, bersunat, berpuasa, ibadah sabat, tidak makan babi, tauhid, satu Tuhan, dan seterusnya. Dan Yesus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai cerminan hidupnya. Sedangkan kalau kita lihat Katolik dan yang lain, maaf nih, ini fakta yang kita jelaskan. Ibadahnya hari Minggu, mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus yang mereka akui. Kemudian memiliki konsep menyetarakan Yesus dengan Elohim. Satu hakikat katanya bang. Itu ajaran-ajaran yang muncul belakangan setelah ratusan tahun Yesus tidak ada di bumi. Saya kira begitu dari saya. Baik, abang. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, kalau tadi itu, kalau Nabi Isa itu abang sudah jelaskan, saya sudah paham dan saya mengerti. Yang menjadi pertanyaan saya, dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam ajaran saudara-saudara saya di Islam, yang paling suci menurut abang Juma kira-kira siapa dari dua tokoh ini yang disebut utusan Allah dan juga mereka disebut Nabi? Nah, Iya, baik. Jadi gini bang, di Islam itu kami tidak membeda-bedakan Nabi. Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa,
Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang tidak terjamah kemudian di kemaksiatan. Mereka orang suci, mereka orang mulia. Tidak kami beda-bedakan. Hanya pembeda mereka adalah tugas. Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa itu hanya cakupan kecil, hanya diutus kepada Bani Israel. Dan mengemban amanah juga tidak terlalu berat. Hanya memberitakan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Kajian Nabi Isa alaihissalam termasuk yang kemudian mencakup antara hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, lalu disampaikan kembali oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Itulah hikmat Injil. Jadi tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya, ya Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Sama, Yesus juga mengaku. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sama bang. Tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itu nggak pernah. Tapi kalau yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah yang keluar dari kubur. Itu bertentangan dengan Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan dengan yang keluar dari kubur tadi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Dia katakan begini, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini sesungguhnya adalah Rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Termasuk untuk abang. Karena ajaran Yesus itu bang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya iya, kalau yang abang sampaikan yang keluar dari kubur, memang untuk semua orang. Karena di data nomor 20-nya, dia membisikkan begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bukti bahwa itu bukan Yesus anak Maria bang. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat dan seterusnya. Sedangkan Kristen melakukan itu semua karena adanya Roh Kudus katanya, yang membisikkan mereka untuk melakukan itu meskipun tak ada perintah seperti minggu. Kenapa orang Kristen itu kompak ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan di dalam hati mereka yang mereka sebutkan Roh Kudus. Sedangkan yang bekerja secara goib, bukan secara kitab suci, itu adalah iblis. Iblis tidak punya kitab suci. Di sini kitab ini yang dianggap suci ini nggak ada perintah ibadah minggu. Tidak ada perintah menyembah Yesus. Tapi iblis pakai bisikan dia. Mainnya dibisikan hati dan kepala yang kemudian dicuci sama dia. Kenapa ada manusia di bumi ini 2 miliaran kompak melakukan satu prosesi ibadah tanpa ada perintah di atas buku yang mereka imani? Karena ada bisikan pembisik. Ada pembisik yang mengajarkan mereka, yang mereka maktubkan di dalam hati mereka bahwa itu adalah Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kemudian yang kami pahami sebagai seorang muslim. Jadi Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan kemudian beda seperti orang-orang yang menerima hukum di Bani Israel. Orang yang menerima hukum di Bani Israel, ketika mereka berdosa, apa solusinya? Imamat 1 nomor 2 bang. Mereka berkorban hewan, kambing, domba, sapi, lembu, kalau mereka berdosa. Tapi di Nabi Muhammad enggak. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang bukan untuk mengajarkan menebus, tetapi Nabi Muhammad datang mengajarkan untuk mensucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad dalam ajarannya. Kalau Kristen saudara saya katanya ditebus pakai Yesus harus mati di atas tiang salib. Katanya sih. Nah, kalau kami dibersihkan oleh Nabi Muhammad, caranya gimana? Misalnya malam ini saya melakukan dosa, entah itu saya kasar sama abang, saya ngata-ngatain abang lah, sampai abang itu kemudian ya nggak enak lah bahasaku. Dosa saya ada pasti, tapi itu bisa saya hapuskan
melalui ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? 2 rakaat bang. Salat, menangis di hadapan Tuhanku, bertobat kemudian dengan sungguh-sungguh sujud 2 rakaat. Setelah salat subuh saya hilap, karena iblis itu selalu datang pengaruhnya bang. Ada lagi, baru-baru kita berdoa, keluar dari tempat doa, bermaksiat lagi, berdosa lagi, maka dicuci pada saat zuhur 4 rakaat. Begitu terus sampai setiap hari dibersihkan. Seibarat orang yang kotor 5 kali mandi dalam 1 hari pasti bersih. Dalam keadaan bersih itulah kemudian ajal menjemput. Kami meninggal dalam keadaan kudus suci. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Itu bang. Itulah bedanya. Cuma Nabi Muhammad terima utus. kasih, Abang. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Abang Juma telah menyiringkan dalam ajaran dan keyakinan beragama Islam dan juga kolaborasi dengan ajaran Kristen, khususnya mungkin Katolik. Dalam pemahaman saya yang begitu dangkal dan begitu kecil, saya sharing dengan Abang Juma yang mungkin level dan pemahamannya lebih bagus. Tapi saya secara pribadi jauh lebih bagus mempelajari daripada memfitnah, mengolok dan menjelekkan satu sama lain. Saya lebih bagus mendengar, melihat dan merenungkan tentang hidup seperti yang disampaikan oleh Abang Juma pada malam hari ini. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih. Saya Sama-sama salut bang. dengan program ini. Saya mau diskusi itu seperti ini, dingin, saling mendengar, saling menyimak satu sama lain. Karena begini, Abang Juma dengan saya sama-sama sebagai manusia. Tidak pernah Abang Juma lebih sempurna atau saya lebih sempurna. Yang sempurna hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan antara Abang Juma dengan saya. Terima kasih banyak Abang Juma yang telah memberikan edukasi yang bagus dan baik menurut pribadi saya. Kasih Tidak bang. melihat tappingan di bawah yang mengolok, itu persoalan pribadi ya Bang. Karena kecemburuan sosial ketika kita mendengarkan satu sama lain, itu jauh lebih bagus daripada kita mengfitnah satu sama lain. Terima kasih ya Bang. Makasih ya bang. Saya juga makasih. Toleransi dan salam kompak. Semangat terus Abang Juma ya. Selamat Sama-sama malam. bang. Saya Ya. mohon pamit karena Makasih bang. baterai saya habis lagi 1%. Nanti saya akan ikuti lagi kemudian hari. Terima Ya, kasih. makasih, Selamat Bang. Makasih. malam. Saya boleh mohon izin. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Makasih abangku. Terima kasih Sehat banyak. terus bang. Sehat. Oke. Oke, Ya, makasih. baik Abang. Terima kasih. Selamat. Iya. Lobet HP-nya. Nah, itulah kita bilang Islam itu tergantung. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu perintah. Perintah Allah itu dalam Al-Qur'an. Masya Allah, barakallah. Bang Sul, syukran. Bang, bangun bang. Kita udah nyampe nih, udah kota bang. Cepat bang. Pakai lipstiknya bang, udah sampai kota kita. Iya, teman-teman, akun sahabat Bang Suma ini di follow ya. Ini yang asli. Jangan follow yang di sebelah yang minta koin. Coba lihat, kita nggak minta koin. Coba lihat saudara-saudara Muslim. Di sebelah ku tengok itu dimaki-makinya orangnya. Dimaki-maki. Ini katanya Islam kismin kata dia. Coba buktikan kalau kalian kaya kata dia. Kirim ini, dia kayak gituin. Jadi di follow akun ini supaya tidak dikibulin sama akun bodong itu. Tunggu ya. Ntar ya bang ya. Aku bikin tema potongan video, simak 2 online.
Itulah kalau tidak admin kan. Masak sendiri, tidur pun sendiri. Oke, sip. Meluncur akunnya 2 jam lebih. Selamat malam saudara Nani Adam. Gimana kabar saya malam ini? Halo. 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 Cek. Bang Handi ada nggak di bawah? Beliau ada nggak? Halo teman-teman, silakan minta permintaan lagi. Saudaraku yang non muslim, mari kita diskusi seperti tadi. Itu lebih bagus diskusinya, saling mendengarkan, bukan begitu naik langsung maki-maki, mau membun-bun. Di mana alamatmu? Kau tinggal di mana? Bla 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 bla. Ayo silakan Bang, naik. Santai aja kita. Diskusi kayak tadi tuh bagus. Ya, akun Sahabat Suma ini di-follow ya teman-teman sekalian. Di-follow. Biar